Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanal Maftuha. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika perkembangan ilmu dalam Islam serta statusnya dalam perkembangan peradaban modern. Yang dimaksud dinamika adalah perubahan. Bagaimana perubahan perkembangan ilmu dalam Islam hingga mencapai pada peradaban modern ini. Sebab dahulu kala, waktu agama Islam mengalami kejayaan, ilmu dalam Islam pernah mendapatkan atau menduduki status istimewa. Lalu, di abad peradaban modern ini, apakah ilmu Islam tetap menduduki status tersebut? Mari kita telah kembali. Umat Islam, sebagaimana dikemukakan banyak ahli sejarah, pernah menorehkan kegemilangan peradaban pada sekitar kurun ke-7 sampai dengan ke-13 Masehi. Bahkan, beberapa abad setelahnya pun, pengaruh itu masih sangat terasa kuat di Eropa. Pada abad-abad yang disebut sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, peradaban Muslim menjadi mercusuar peradaban dunia dan pelopor kecemerlangan di bidang ilmu, dengan jumlah perpustakaan beserta koleksinya yang sangat banyak. Pada masa kejayaan itu, dunia Islam dikenal dengan para ilmuwan yang menguasai beragam disiplin keilmuan. Sebagai gambaran pencapaian bidang ilmu dan status yang istimewa pada masa kejayaan peradaban Islam, pada kurun awal 750 Masehi, Khalifah Bani Abbasiyah, Harun al-Rasyid, telah mendirikan observatorium di Damaskus, di mana kajian astronomi dan berbagai eksperimen dilakukan. Selanjutnya, faktor-faktor pemicu kejayaan ilmu. Kemajuan di bidang ilmu yang dicapai oleh umat Islam selama berabad-abad tentu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi melalui proses yang melibatkan banyak faktor yang mendukung berbagai pencapaian tersebut. Pertama, ada motivasi agama. Kedua, dukungan dan perlindungan politis dari penguasa. Ketiga, faktor ekonomi. Keempat, faktor konflik. Dan ini yang terakhir. Mari kita bahas yang pertama, motivasi agama. Sebagaimana diketahui, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mendorong umat Islam agar membaca, melakukan observasi, melakukan eksplorasi, melakukan ekspedisi, dan sejenisnya yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar bagi umat Islam untuk senantiasa mengkaji dan mengembangkan ilmu. Kedua, dukungan dan perlindungan politis dari penguasa. Dukungan dan perlindungan politis dari penguasa saat itu juga turut berperan penting, mengingat implikasi finansial serta sosialnya. Konflik antar penguasa Muslim saat itu tidak lantas kemudian ikut membelenggu aktivitas para ilmuwan. Mereka dengan bebas dapat berpindah patron kepada penguasa yang sedang dalam konflik politik, dengan suatu keyakinan bahwa mereka akan diterima dengan penuh penghormatan karena penghargaan masing-masing penguasa Muslim tersebut terhadap ilmu. Ketiga, faktor ekonomi. Stabilitas ekonomi memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membangun lingkungan ilmu yang kondusif. Kesejahteraan dan kemakmuran yang dirasakan masyarakat Muslim pada masa itu membuka peluang bagi individu untuk mengembangkan diri atau aktualisasi diri dan mencapai apa yang diinginkan. Salah satu bentuk aktualisasi yang muncul adalah keterlibatan mereka di bidang pengembangan ilmu. Yang terakhir, faktor konflik. Luasannya teritorial kekuasaan Islam menyebabkan kekuasaan tidak berada pada satu tangan. Tentu, ada banyak kerajaan atau kesultanan Islam yang terkadang antara mereka terlibat konflik, bahkan peperangan. Dalam sejarah Islam,
konflik internal bukanlah sesuatu yang baru lahir belakangan. Pada masa sahabat, peperangan juga telah terjadi, semisal Perang Jamal ataupun Perang Siffin. Demikian juga pada masa-masa sesudahnya. Peperangan antar umat bukanlah sesuatu yang aneh. Bermula dari konflik politik, kemudian masuk ke dalam ranah keagamaan. Lahirnya aliran-aliran kalam dalam Islam merupakan contoh kuat dari konflik politik yang merambah ke ranah keagamaan dan melahirkan karya-karya kalam. Posisi ilmu pada masa kejayaan Islam. Lahirnya tradisi keilmuan di dunia Islam, sebagaimana disinyalir Adi Setia, dapat dilihat pada dua perkembangan utama. Pertama, perkembangan internal berupa proses peralihan bangsa Arab dari pandangan hidup keberhalaan tak rasional kepada akidah atau pandangan ketauhidan rasional. Karena pengaruh sistem nilai dan sistem berpikir anjuran Al-Quran yang menjelma dalam kata dan pribadi Nabi, yakni sunnah kenabian. Kedua, berupa pengambilan alihan ilmu-ilmu sains dan filsafat dari peradaban-peradaban bertetangga yang sudah matang tahap keilmuannya, seperti Yunani di Syams dan Mesir yang ditakluki, Persia, dan India. Semangat umat yang sangat menghargai ilmu pada masa kejayaan Islam dapat diamati pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, khususnya pada waktu Khalifah Al-Ma'mun. Penerjemahan buku-buku non-Arab ke dalam bahasa Arab terjadi secara besar-besaran dari awal abad kedua hingga akhir abad keempat Hijriah. Perpustakaan besar Bait Al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad yang kemudian menjadi pusat penerjemahan dan intelektualitas. Pada motivasi kultural, pada motivasi kultural, ada kebutuhan pada masyarakat Islam untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan Persia dan Yunani, untuk menguatkan sistem hukum Islam dan menangkal akidah yang datang dari luar Islam. Ketika terjadi gelombang kebudayaan luar dalam dunia Islam yang meliputi akidah kaum Majusi dan kaum Dahriyah, Kekhalifahan Abbasiyah menganggap perlu bagi kaum muslim untuk mempelajari ilmu-ilmu logika serta sistem berpikir rasionalis lainnya untuk menangkal akidah yang datang dari luar itu. Umat Islam dianjurkan untuk mempelajari logika Aristoteles agar dapat berdebat dengan keyakinan yang datang dari luar. Perpaduan antara semangat umat Islam dengan kebudayaan pra-Islam melahirkan sebuah sintesa yang tidak sederhana. Sintesa yang dihasilkan tentunya bukan hanya sekadar penjiplakan ilmu sebelumnya, yang kemudian diberi label Islam karena telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lebih dari itu, sintesa ini juga meliputi proses reproduksi yang banyak dilakukan oleh para ilmuwan muslim saat itu. Pada masa kejayaannya, umat Islam senantiasa bersikap terbuka terhadap pemikiran dan tradisi yang berbeda di luarnya. Bahkan, tak jarang mereka memberikan apresiasi yang sangat bagus dengan mengadopsi dan menjadikannya sebagai bagian integral dari Islam itu sendiri. Refleksi dan manifestasi kosmopolitanisme, maksud saya, kosmopolitanisme Islam ini bahkan bisa dilacak dari sejarah paling awal kebudayaan Islam pada masa kehidupan Rasulullah SAW hingga generasi-generasi sesudahnya, baik dalam format non-material seperti konsep-konsep pemikiran maupun yang material seperti seni arsitektur, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya, transmisi ilmu dari dunia muslim ke barat.
Melalui berbagai kajian terhadap akar genealogis dan asal-muasal kemajuan peradaban Barat dewasa ini, banyak pakar sejarah yang menyatakan bahwa pencapaian yang diraih Barat tidak akan pernah seperti sekarang ini tanpa ada pengaruh dan kontribusi yang diberikan Islam, khususnya pada masa-masa kejayaannya. Philip K. Hitti, misalnya, memaparkan bagaimana peran dari orang-orang Islam, khususnya yang ada di Spanyol, dalam upaya melahirkan pembaruan di Eropa. Orang Islam Spanyol mengarang salah satu daripada bab-bab yang gemilang dalam sejarah Islam pada zaman pertengahan Eropa. Di antara pertengahan abad ke-8 dan permulaan abad ke-13, orang Arab merupakan pemimpin utama dalam budaya dan peradaban seluruh dunia. Kedua bidang ini merupakan perantara untuk memulih, menambah, dan menyebar sains dan falsafah kuno yang telah memungkinkan pembaruan di Eropa Barat. Sains Islam sebagaimana juga dinyatakan Sayyid Hossein Nasr mempunyai pengaruh besar baik di Barat. Rentang antara abad ke-11 sampai dengan abad ke-13 Masehi, banyak karya-karya besar sains Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terutama di Spanyol, Sisilia, dan Italia. Beberapa ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dan Ar-Razi menjadi nama yang sangat disegani di Barat. Pengaruh yang diberikan peradaban Muslim mencakup berbagai bidang keilmuan. Dalam bidang matematika, Al-Khwarizmi dan yang lainnya diajarkan di berbagai universitas Barat selama beberapa abad. Sementara itu, Umar A.M. Kasule menyatakan bahwa setelah mewarisi paradigma keilmuan dasar dari orang Muslim, orang Barat kemudian membekali dirinya dengan ilmu yang dengan segala cara bertransformasi agar siap menyambut revolusi sains. Proses terpenting dari transformasi keilmuan ini adalah institusionalisasi. Orang Eropa membentuk institusi universitas. Aktivitas ini menjadi fondasi sains sejak abad pertengahan hingga sekarang ini. Berangkat dari pengaruh besar yang disuntikkan oleh kebudayaan Muslim, di samping tentu saja proses internal yang berlaku dalam kebudayaan Barat sendiri, telah melahirkan berbagai gerakan revolusi yang berhubungan erat dengan semangat untuk terus melakukan berbagai kajian dan terobosan di bidang ilmu. Penguasaan yang mumpuni di bidang ilmu inilah yang kemudian diyakini memainkan peranan penting dalam mengantarkan peradaban Barat untuk menjadi superior, sebagaimana dahulu juga berlaku pada peradaban Muslim. Penguasaan pada bidang ilmu sains inilah, sebagaimana dijelaskan Cemil Akdogan, yang menjadi rahasia sejati kemajuan Barat. Ia merupakan kerja abstrak yang berbuah pada kemampuan teknologi. Secara salah kaprah, bangsa-bangsa Islam menurut Akdogan mengidentifikasi peradaban Barat dengan piranti teknologi seperti kendaraan, alat-alat listrik, televisi, radio, telepon, pesawat, senjata nuklir, dan lain sebagainya, dan mencoba mengimitasinya, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Dengan penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang berbasis sains ini, kemajuan Barat berkembang dengan sangat pesat tanpa dapat dibendung lagi. Dewasa ini bahkan para ilmuwan mereka seringkali mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun industri-industri, dan juga mendapatkan posisi tinggi pada hampir setiap cabang pemerintahan. Sebagai misal di Amerika Serikat, mereka memberikan nasihat kepada presiden dan kongres, khususnya tentang isu-isu penting yang bersifat ilmiah. Selanjutnya, Islam dalam perkembangan peradaban modern. Yang pertama, krisis ilmu di dunia Muslim. Seolah mengikuti hukum sejarah, setelah beberapa abad berada di puncak memimpin peradaban dunia, umat Islam memasuki fase kemunduran. Bahkan, berikutnya, nasib tragis menimpa umat yang peradabannya pernah menjadi mercusuar dunia dengan supremasi dan superioritas mereka di bidang ilmu.
Mereka mengalami kehinaan dan ketertindasan dalam penjajahan. Kemiskinan dan kebodohan menjadi karakteristik yang sering diletakkan pada mereka. Yang kedua, stagnasi ilmu-ilmu Islam. Kemunduran Islam yang ditandai dengan keterlenaan umat Islam dengan apa yang sudah mereka miliki dan kepuasan dengan hanya menikmati karya-karya yang telah diwariskan oleh para pendahulu mereka, yang kemudian membuat mereka stagnan dan tidak membuat kemajuan apa-apa, baru belakangan mulai disadari setelah umat Islam berinteraksi dengan dunia barat yang sudah melesat maju meninggalkan gurunya, yakni umat Islam sendiri, sedemikian jauh dan seolah tidak bisa lagi terkejar. Di tengah hegemoni dan dominasi peradaban barat modern, kesadaran akan ketertinggalan umat Islam jadi keprihatinan mendalam pada diri para intelektual muslim kontemporer. Lemahnya penguasaan pada ilmu dan stagnasi ilmu-ilmu Islam adalah faktor terbesar dan menjadi kunci dari ketertinggalan ini. Para pemikir seperti Sayyid Hussein Nasr, Fazlur Rahman, Ismail Razi Al-Faruqi, dan Syekh Muhammad Nuaqwib Al-Attas adalah di antara mereka yang prihatin dengan sangat bersemangat dalam upaya mencari solusi ketertinggalan umat Islam di bidang yang satu ini. Padahal, dahulu kala, Islam pernah menduduki keistimewaan. Maksudnya, ilmu pengetahuan agama Islam pernah dicap, pernah dijudge, pernah diakui sebagai ilmu pengetahuan yang paling istimewa. Namun saat ini, karena umat Islam mulai terbelakang, karena umat Islam mulai puas dengan apa-apa yang telah didapatkan yang terdahulu tanpa mau berusaha keras untuk berinovasi dan lain sebagainya, sehingga sekarang umat Islam seperti tidak memiliki ilmu pengetahuan yang sangat dibanggakan dan sangat dialuk-alukkan oleh dunia seperti dahulu kala. Sekian penjelasan materi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kelebihannya. Tetap jaga kesehatan, tetap keren, tetap semangat. Manjata wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.